Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti acara yang sangat penting ini. Selamat datang dalam acara dengan tema melindungi diri, pentingnya pengetahuan tentang konsensualitas dan batasan. Tema ini bukan hanya relevan, tetapi juga sangat penting bagi kita semua di zaman sekarang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai situasi di mana pemahaman tentang konsensualitas dan batasan pribadi menjadi hal yang sangat krusial untuk menjaga diri kita agar tetap aman dan dihormati. Hari ini kita akan mendalami lebih dalam tentang bagaimana memahami konsensualitas dan batasan, serta bagaimana kita dapat melindungi diri kita sendiri dalam berbagai situasi sosial. Untuk itu, Bapak Ibu, kita telah mengundang seorang narasumber yang sangat berkompeten di bidang ini. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut bersama narasumber kita yang luar biasa, Ibu Adria Lastriani, seorang psikolog yang akan membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Kami persilakan Ibu Adria Lastriani. Halo, selamat pagi teman-teman semua yang ada di sini. Dan selamat pagi juga untuk Mbak Olivia. Selamat pagi, Bu Adria. Bagaimana Ibu kabarnya pagi ini? Oh, luar biasa, semangat pagi hari ini. Terima kasih Mbak untuk sapaan hangatnya. Terima kasih kembali Ibu Adria. Wah, tentunya pasti acara pada pagi hari ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua karena pada pagi hari ini Ibu Adria akan membagikan ilmunya kepada kita semua. Harapannya ilmu yang sudah disampaikan nanti dapat bermanfaat juga dalam kehidupan kita semua yang ada di sini. Terima kasih Ibu Adriela Lastriani yang telah hadir untuk berbagi pengetahuan kepada kita semua. Acara ini sangat penting karena saat ini kita hidup di dunia yang sangat dinamis, di mana banyak sekali interaksi sosial yang dapat melibatkan berbagai jenis batasan pribadi. Penting bagi kita untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mengelola dan melindungi batasan pribadi dalam berinteraksi dengan orang lain. Sekarang, Bapak Ibu, mari kita dengarkan dengan seksama penjelasan dari Ibu Adria tentang bagaimana kita dapat melindungi diri dengan mengetahui dan memahami konsensualitas serta batasan pribadi. Kami persilakan Ibu Adria untuk menyampaikan materi dan ilmunya pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Mbak Olivia. Sebelumnya bisa dibantu Mbak untuk bisa men-sharekan materi yang akan saya bahas. Baik. Selamat pagi semuanya teman-teman. Untuk hari ini, saya ingin membahas tentang melindungi diri. Apa pentingnya pengetahuan tentang konsensualitas dan batasan diri. Lebih lanjut, sebenarnya apa sih pengertian arti itu sendiri? Perlu teman-teman ketahui bahwa konsensualitas adalah persuasi dan sadar untuk melakukan sesuatu. Sementara untuk batasan pribadi merupakan garis yang kita tentukan untuk diri kita sendiri mengenai hal-hal yang kita rasa nyaman atau tidak nyaman dilakukan orang lain terhadap kita. Batasan ini bisa bersifat fisik, emosional, dan juga mental. Untuk bahasan selanjutnya, kenapa sih konsensualitas dan batasan itu penting? Ada yang tahu teman-teman? Jadi di sini saya ingin membahas ada 3 poin yang paling penting perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, saya mengutip poin yaitu keamanan dan kesejahteraan. Lalu yang kedua ada menghormati diri sendiri dan orang lain. Lalu yang ketiga itu meningkatkan kesehatan mental. Kita bisa lihat teman-teman pada poin pertama, keamanan dan kesejahteraan. Dari poin ini kita dapat memahami konsensualitas dan batasan membantu kita melindungi diri dari potensi pelecehan, kekerasan, atau perlakuan yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Lalu pada poin yang kedua, itu bisa menghormati diri sendiri
atau orang lain. Jadi dengan memahami konsensualitas memungkinkan kita untuk menghormati diri kita sendiri dan orang lain. Demi juga untuk menjaga hubungan yang sehat, baik dalam konteks profesional ataupun pribadi. Lalu poin ketiga, meningkatkan kesehatan mental. Mengelola dan menjaga batasan pribadi juga penting dalam menjaga kesejahteraan mental kita. Karena kita tidak merasa tertekan atau terpaksa dalam berinteraksi dengan orang lain. Untuk selanjutnya, lalu bagaimana sih cara kita melindungi diri dan memahami batasan? Jadi yang penting banget teman-teman harus punya knowledge. Di sini pertama kenali dan tentukan batasan pribadi. Banyak yang di sini teman-teman nggak tahu nih bagaimana cara menentukan batasan pribadi yang ideal. Di sini saya mengutip beberapa poin. Yang pertama itu meluangkan waktu untuk berpikir dan menentukan apa yang nyaman dan tidak nyaman bagi kita dalam berbagai situasi kondisi. Lalu yang kedua, berkomunikasi dengan jelas. Jangan takut untuk mengungkapkan batasan kita kepada orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal. Dan jangan ragu untuk berkata tidak jika merasa tidak nyaman. Lalu untuk poin selanjutnya ada respect terhadap batasan orang lain. Jadi nggak cuma kita orang lain harus respect dengan batasan kita, tapi kita juga perlu memahami batasan orang lain. Jadi dengan memahami bahwa setiap orang memiliki batasan yang berbeda-beda, hormati keputusan dan ruang pribadi orang lain seperti yang ingin kita hormati. Lalu poin selanjutnya, belajar untuk menyatakan ketidaknyamanan. Banyak banget teman-teman di sini struggle di poin yang keempat ini. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa situasi sudah melewati batas, penting banget segera menyatakan ketidaknyamanan kita. Hal ini juga dapat mencegah potensi masalah yang lebih besar. Dan pada poin yang terakhir yaitu minta bantuan jika diperlukan. Jadi jangan ragu teman-teman untuk mencari dukungan dari orang lain jika teman-teman merasa tidak mengelola, tidak bisa memahami gitu situasi yang teman-teman bisa anggap urgent atau tidak seperti itu. Dan untuk poin selanjutnya, contoh situasi dan cara menghadapi. Saya di sini taruh dua situasi kondisi. Yang pertama dalam hubungan profesional, yang kedua dalam hubungan pribadi. Jadi dalam hubungan profesional, kita mungkin merasa tidak nyaman jika ada rekan kerja kita yang selalu mendekati ruang pribadi Anda. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapati teman kerja yang mulai masuk menanyakan ranah privasi, di sini teman-teman bisa mengungkapkan batasan ini secara tegas dan sopan, akan menjaga kenyamanan kedua belah pihak. Lalu yang kedua dalam hubungan pribadi atau percakapan sosial bersama teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa nih keganggu ketika seseorang terus-menerus mengajukan pertanyaan yang terlalu privacy atau pribadi, dan dalam hal ini penting untuk kita lembut tetapi tegas menyampaikan bahwa kita tidak nyaman dalam membicarakan hal tersebut. Jadi sekian pembahasan dari saya. Seperti itu. Wah, baik. Terima kasih banyak Ibu Adria yang sudah menyampaikan materi dan juga ilmunya nih pada pagi hari ini. Tentunya pasti ilmu ini akan bermanfaat juga bagi teman-teman yang ada di sini yang sudah join dalam acara pagi hari ini. Harapannya kita memahami ya apa sih pentingnya itu batasan diri sehingga kita juga mampu nih untuk menjaga diri kita lebih baik lagi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung mengacungkan tangannya, melambaikan tangan di kamera atau dapat memberikan pertanyaan melalui chat kolom komentar. Kami tunggu pertanyaannya dari Bapak Ibu. Oke, baik. Di sini ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Sandra. Pertanyaannya adalah, eh, Ibu Adrea, saya ingin bertanya, seberapa penting kita mengetahui tentang batasan diri, termasuk, apalagi kita di dalam zaman sekarang nih, termasuk Gen Z. Nah, pertanyaannya itu,
Oke, baik. Mungkin Ibu Adria Lastriani bisa bantu untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Ibu Sandra. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu Sandra untuk pertanyaannya. Itu pertanyaan yang cukup lumayan bagus sekali. Jadi saya izin menyampaikan bahwa penting banget kita mengetahui batas diri konsensualitas terhadap ruang lingkup sekitar kita. Jadi bayangkan kalau misalnya teman-teman atau Ibu Sandra tidak memiliki atau pemahaman knowledge yang baik tentang boundaries, tentang batasan pribadi, teman-teman atau Ibu Sandra bisa mendapatkan pelecehan. Jadi pelecehan itu nggak cuma sekedar aksi, tapi bisa juga dengan verbal yang lagi dialami sama Gen Z saat ini. Jadi Gen Z saat ini banyak banget mereka mengalami pelecehan verbal, tapi sayangnya mereka tidak menyadari pelecehan verbal itu sedang terjadi pada dirinya. Nah, oleh karena itu, pada pertemuan kita pada pagi hari ini, saya memberikan paparan nilai atau knowledge pengetahuan, jadi bisa teman-teman resapi atau bisa dengan Ibu Sandra dapatkan bahwa ketika mulai menemukan atau merasakan hal-hal yang kurang tidak nyaman, atau seseorang mulai masuk ke ranah privacy yang bersifatnya gak perlu orang lain itu tahu, kita perlu mengatakan tidak gitu, karena dengan hal seperti itu kita bisa menjadi ibaratnya self protect untuk diri kita sendiri. Jadi nggak kita langsung terkapar gitu aja mengenai orang-orang yang dalam tanda kutip tidak bisa menjaga dirinya, tapi kita juga bisa menjaga diri kita dengan tegas dan juga sopan seperti itu, Mbak Olivia. Wah, baik. Terima kasih banyak Ibu Adria Lastriani atas jawaban yang sungguh luar biasa. Kami harap Ibu Sandra semakin memahami Bu bagaimana pentingnya batasan diri termasuk dalam Gen Z sesuai dengan pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Baik. Untuk menutup acara hari ini, saya ingin menyampaikan kembali, Bapak Ibu, beberapa poin yang penting yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Poin adalah melindungi diri kita melalui pemahaman tentang konsensualitas dan batasan pribadi adalah hal yang sangat penting. Dengan mengetahui dan memahami batasan kita sendiri, serta menghormati batasan orang lain, kita bisa menciptakan hubungan yang lebih sehat dan aman. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Adria Lastriani yang telah membagikan ilmunya kepada semua peserta yang telah bergabung. Semoga acara ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi Anda semua, Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini. Dengan ini, acara melindungi diri, pentingnya pengetahuan tentang konsensualitas dan batasan saya tutup. Semoga kita semua selalu diberikan keberanian dan kebijaksanaan untuk melindungi diri dan orang lain. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda semua. Selamat sore semuanya.